Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita ini termasuk umat pilihan. Hujan, ya, enaknya ini di rumah bikin teh hangat atau kopi, kemudian narik selimut. Ya. Tapi sengaja kita hadir ke majelis, ke masjid. Sebelumnya kita bersalawat dulu ya, sebelum kita mulai. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semua. Sallallahu ala Muhammad. Allah sallallahu Alaihi wasallam. ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim kita, Ibu Ketua Majelis Taklim Amr bin As, Ibu Leal Atiyah. Kalau pakai Atiyah nggak pakai Leal ya? Biasaan atau sudah hilangnya, beserta jajaran pengurusnya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua RT 01 sampai RT 05 beserta pengurusnya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua PKK RW 011 atau yang mewakili yang hadir ya, salah satunya tadi ada di sini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim RT 01 sampai RT 05. Yang saya rindukan, yang saya sayangi, saya kasih seluruh, khususnya jamaah yang sudah hadir pada hari ini, umumnya jamaah Majelis Taklim Amr bin As. Yang belum hadir kita doakan untuk segera hadir. Yang berhalangan hadir kita doakan semoga semua urusannya dilancarkan Allah. Semua hambatannya dipermudah oleh Allah. Dan yang sudah hadir di sini, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semoga duduknya kita, hadirnya kita, bertatap mukanya kita di sini, di rumah Allah ini, mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mohonkan kepada Allah di saat hujan gerimis ini, yang hadir pada hari ini dengan berantara kehadiran kita ke majelis ini, kelak Allah kumpulkan kita di dalam surga Firdaus bersama para orang-orang soleh, para syuhada, para orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini hujan gerimis, saat hujan, saat diijabahnya doa, dikabulkannya doa, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat yang sangat besar. Kemudian nikmat sehat,
Bu, ibu, kalau kira-kira ibu lagi pusing nih, kepala nyetan, kaki sakit, lutut nih nggak bisa diajak berdiri, kira-kira hadir nggak di sini? Nggak bisa, gimana mau hadir? Orang mau berdiri aja kepala rasanya udah muter 7 keliling. Nah, maka kita syukuri kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga kita syukuri juga rezeki yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sehingga dengan rezeki tadi kita juga bisa hadir di sini. Bu, kira-kira nih, seandainya katanya hidup ini sebenarnya nggak boleh berandai-andai, tapi boleh jika itu percontohan kebaikan. Seandainya di rumah hari ini mati listrik, tapi rumah kita doang, kiri kanan hidup. Seandainya di rumah hari ini gas kita kosong, tapi rumah kita doang, rumah tetangga kompor gasnya masih nyala. Seandainya pada hari ini di rumah kita sayuran tuh nggak mampir, tapi rumah kita doang, rumah tetangga masak enak. Jika kehidupan kita sesulit itu, kira-kira kita hadir di sini? Nggak bisa kita hadir, karena sebentar lagi anak kita mau makan, beras nggak ada, ya kan? Kemudian juga suami pulang mau dimasakin kopi, gasnya nggak ada. Sementara duit nggak punya, sementara mau pinjam tetangga kita nggak enak. Bu, kalau sekiranya itu terjadi, itu akan menjadi halangan buat kita hadir ke masjid. Maka kita syukuri pada hari ini Allah masih berikan kepada kita rizki. Jadi rizki itu bukan hanya duit kita yang tebal di dompet, bukan hitungan ATM. Kalau kita ke ATM, kapan kita mengambil di ATM itu banyak duit yang bisa kita keluarkan lewat kartu ATM kita. Bukan hanya hitungan rezeki itu ketika kita punya mobil mewah, bukan itu. Tapi ketika kita bisa menikmati sekecil apapun, maka itulah rezeki yang diberikan Allah. Maka semuanya itu kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kata Allah, jika engkau bersyukur atas pemberian nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya, yakinlah, percayalah, kata Allah, aku akan tambah nikmat buatmu. Syaratnya apa, Bu? Bersyukur. Tapi jika engkau tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka ucapan syukur, bersyukur yang paling mudah, yang paling enteng dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bu, yakin gak, Bu? Jika bersyukur Allah tambah nikmat bagi Bu? Yakin gak? Iya, yakinnya itu harus 100%. Nggak boleh dibilang 100%. Nggak ada cerita 99,9999. Bayang imannya. Keyakinan kita apabila kita bersyukur, Allah tambah nikmat buat kita. Keyakinannya itu 100% pasti. Bersalawat kita
permohonan, dengan harapan, dengan permintaan, semoga kita dengan selawat, dengan berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik syafaat di dunia dan syafaat di hari akhir. Apa itu syafaat? Pertolongan. Ibu-ibu rahimakumullah, pada hari ini saya akan mencoba menerangkan temanya, yaitu meraih ketenangan atau kelapangan hati. Apa temanya, Bu? Meraih ketenangan atau kelapangan hati. Bu, Ibu, umpamanya nih pohon mangga, bukan mama ini pohon mangga. Pohon mangga itu berbuah, sudah itu tinggi, kita ingin mengambil, kita raih dahannya saja. Ketika kita meraih dahannya tersebut, kita pasti yakin kalau buahnya ada, benar nggak? Bu, Pak Mani, Ibu mau ngambil nih mangga nih di depan masjid, ya, pohonnya ada, tapi buahnya nggak ada. Kira-kira Ibu raih nggak dahannya? Kenapa nggak? Nggak ada buahnya. Karena nggak ada buahnya. Ketika Ibu ingin meraih dahannya, Ibu pastikan bahwa mangga tersebut mempunyai buah. Kalau sudah ada buahnya, barulah Ibu berani meraih dahannya untuk mendapatkan buahnya. Jadi begitu juga dengan meraih ketenangan hati. Berarti ketenangan hati itu ada apa tidak ada? Ada. Ibu-ibu rahimakumullah. Tapi meraih ketenangan hati atau kelapangan hati beda jauh dengan meraih mangga. Meraih ketenangan hati bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita kerjakan. Bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Maka untuk meraihnya, kalau cuma meraih mangga yang tadi saya umpamakan, dahannya tinggi, kita bisa ambil nih dari sapu, kemudian tarik, dan satu pegang, loncat, bubur loncat, dikit lagi, daunnya dapat daunnya, satu narik, ya kan? Akhirnya dapat itu dahan mangga tadi. Kemudian di ujung dahannya ada buah, lagi. Tapi meraih ketenangan hati tidak semudah itu, sangatlah sulit. Meraih ketenangan hati itu sangatlah sulit. Bu, Bu, pada kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum, kepada siapa, Bu? Nabi Musa kepada Fir'aun, ya. Ketika Nabi Musa diutus Allah kepada Fir'aun, Fir'aun siapa, Bu? Fir'aun orang yang merasa dirinya paling hebat saat itu. Orang Fir'aun itu adalah orang yang merasa dirinya paling kuat saat itu, yang merasa dirinya paling berkuasa saat itu.
Kemudian Nabi Musa diutus Allah untuk menghadapi Fir'aun. Ketika Nabi Musa diutus Allah untuk menghadapi Fir'aun, Musa, Nabi yang pilihan Allah, itu berdoa Allah. Apa doanya, Bu? Rumah hafal, familiar doanya, cuma lupa ceritanya. Ya enggak? Iya, kalau sedikit aja saya buka langsung, oh iya. Iya. Nah, ini enaknya kita ke masjid. Kalaupun kita lupa, ketika kita hadir lagi di masjid, dijasani ingatan kita. Apa doanya, Bu? Ya, saya lupa. Coba dikit aja unik, dekat tuh. Pintu doanya apa? Dikit langsung yang ingat. Ya. Doanya ada di dalam Al-Quran surat Toha ayat 25 yang selalu itu baca. Kalau itu berdiri, bukan di selalu itu dibaca. Ya, ketika seseorang pegang mic, doa itu pernah lupa, tapi kita lupa itu doa yang mana. Ya, kita ingat doanya, tapi doa Nabi Musa itu yang ini, apa yang ini, apa yang ini. Rabbi shrah li sadri. Nah, ingat kan? Jajan hadiahnya hampir di warung Idin, bayar sendiri. Ya, itu doa Nabi Musa. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri. Maka baca doa itu yang asal. Kadang-kadang kita kan ngasal ya bacanya. Rabbi apa itu bacanya? Ya, mana yang asal gitu. Padahal itu doa Al-Quran. Rabbi shrah li sadri. Wa apa lagi? Nah, itu wa yassir li amri. Saya sering lupa bacanya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu, bukan yafqahul, tapi yafqahu qawli. Tuh doa Nabi Musa. Hafal kan? Cuma lupa. Itu doa siapa sih? Ya enggak? Bu? Bu? Suara kecil banget, padahal tadi 200 kok. Bu? Kan kedengaran. Ya. Doa Nabi Musa apa tadi? Rabbi shrah li sadri wa yassir li, sinnya pakai tasdid. Wa yassir li amri. Wahlul, nah ini sering kali nih perepotannya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi nggak pakai alif lam komariah ya. Jadi bukan yafqahul, yafqahu qawli. Apa yang Musa kepada Allah ketika diutus untuk kaum Fir'aun? Wahai ya Allah, ya Rabbku, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nabi, kadang-kadang kita, bukan hanya ibu. Jadi kalau saya bicara di depan, satu yang perlu saya ingatkan, bukan berarti saya lebih pintar dari ibu-ibu, atau saya sudah mengerjakan lebih daripada ibu-ibu. Enggak, sama kita, Bu. Cuman bedanya saya pegang mic, menguasai ibu-ibu, ibu tidak menguasai saya. Benar nggak? Ya, kan saya pegang mic, Bu. Nah, ibu jawab kan? Tapi kalau yang pegang saya belum tentu jawab, ya kan? Kecuali ibu ada di depan, benar. Nah, kata Nabi Musa, wahai Rabbku, lapangkan dadaku.
Doa Nabi Musa. Kalau kita yang sungguh-sungguh, ada nggak yang berdoa seperti demikian? Ya Allah, lapangkan dadaku. Ada pasti ya di tengah malam, di sepertiga malam, ketika urusan banyak sekali yang mengutip dada. Tapi ketika himpitan itu lepas, doanya pun banyak. Doa itu hadir ketika dada terhimpit. Harusnya doa itu hadir di sepanjang waktu. Nah, minum dulu ya Bu. Fir'aun itu melupakan Allah. Fir'aun lupa akan penciptanya. Fir'aun melupakan Allah, dia lupa akan penciptanya. Dia nggak ingat siapa yang membuat tubuhnya kuat, siapa yang membuat pikirannya cerdas, siapa yang mengolah otaknya, dia lupa. Sehingga ketika itu lupa, kesombongan terjadi. Sombonglah Fir'aun itu sampai dia mengaku tidak ada yang lebih berkuasa daripada dirinya. Akhirnya Fir'aun itu kenapa? Kebablasan. Dan akhirnya Fir'aun menjadi musuh Allah, ditenggelamkan di tengah lautan. Bu, hati, yang hati-hati. Ibu-ibu rahimahullah. Kemudian begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi, lengkapnya Nabi, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Ya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa kata Ibrahim? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim. Apa katanya? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kata Nabi. Apa katanya Bu? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Surah Al-Baqarah ayat 260. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. Tuh, Nabi Ibrahim, dia bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Tuhanku, ya Rabbku, perlihatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku, kata Nabi Ibrahim kepada Allah, bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. Itu kata Allah, apa kata Allah? Awalam tu'min. Allah berkata, kata Allah kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau minta kepadaku
kata Allah, nggak percaya nggak? Kamu percaya kalau Allah ini bisa menunjukkan yang mati? Kenapa harus ditunjukkan? Kemudian apa jawaban Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kata Nabi Ibrahim. Apa katanya? Aku percaya wahai Rabbku, aku yakin, aku beriman wahai Rabbku, akan tetapi walakin liyatma'inna qalbi. Apa katanya? Agar hatiku ini menjadi tenang. Liyatma'inna qalbi. Kata Ibrahim, agar hatiku menjadi tenang. Ibu, ini diamnya ngantuk apa dia dengan lebih marah-marah? Sekelas Nabi, utusan Allah, orang yang dipilih sama Allah, gak sembarangan manusia, pilihan Allah, Nabi Allah, utusan Allah, masih berdoa kepada Allah. Padahal ketika Allah mengutusnya menjadi Nabi, sudah pasti sudah Allah persiapkan semua. Tapi dia mengakui kelemahannya. Ya Allah, tunjukkan kepadaku, berikan kepadaku ketenangan hati, kelapangan hati. Apalagi kita nih, bukan siapa-siapa nih kita, orang solehah juga. Nggak tahu dah kalau kita bilang bukan nanti udah. Insya Allah yang hadir pada hari ini semoga dijadikan Allah, dikumpulkan Allah, ditempatkan Allah, dipersamakan Allah dengan orang-orang mendapatkan rahmat dari Allah. Ternyata mendapatkan ketenangan hati ternyata meraih ketenangan hati, untuk mendapatkan ketenangan hati atau kelapangan hati sulit. Apa sih sebenarnya yang membuat kita sulit meraih ketenangan hati? Apa sih sebenarnya yang membuat kita sulit untuk meraih kelapangan hati? Satu yang membuat kita sulit meraih ketenangan hati, karena hati kita, hatimu, hati manusia yang beriman sangat cinta dan sangat condong kepada kesenangan duniawi. Apa Bu yang membuat kita sulit meraih ketenangan hati? Karena hati kita, ya kalau saya bilang hatimu, nanya membina, ya. Jadi hati kita. Ya. Nah, karena hati kita itu sangat cinta dan sangat condong kepada kesenangan duniawi. Tuh. Kemudian hati kita condong kepada keindahan-keindahan sesaat. Apalagi hati kita condong kepada kesenangan-kesenangan yang sifatnya menggoda. Apa itu? Cinta duniawi, kecintaan kita, ya, apa cinta duniawi? Kecintaan kita kepada hal-hal yang tidak ada manfaat buat akhirat kita, itu namanya cinta duniawi. Apapun cinta dunia
duniawi? Oh, kecintaan kita yang tidak membawa manfaat untuk akhirat kita, itu namanya cinta dunia. Tapi boleh nggak sih cinta? Boleh, boleh. Ya. Yang tidak dibenarkan itu adalah lebih condong, berarti banyak gitu. Tadi saya bilang apa? Cinta kita yang membuat sulit itu karena kita sangat mencintai dunia, berarti lebih banyak. Nah, kemudian boleh nggak kita cinta? Boleh. Yang tidak diperbolehkan berlebihan. Dan kalau akan cinta nanti gimana ibu sampai di rumah duitnya diambil ibu buat kasih orang semua. Saya bagi ibu besok apa? Ya kan? Rumahnya 3 dijual 3-3-nya dikasih ke orang. Tadi ibu tinggal di mana? Ya. Boleh cinta sama suami. Boleh. Sebenarnya karena Allah. Jangan berlebihan. Berlebihan bagaimana berlebihan? Separuh nafasku hilang jika suamiku pergi. Apa itu? Nyataannya mohon maaf, hanya ditinggal suami tidak terseok-seok, masih bernafas dengan kami. Tidak boleh berlebihan. Kemudian apa lagi? Cinta kepada anak juga tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Begitu juga cinta kita kepada harta tidak boleh berlebihan. Sedang cinta kepada suami sekedarnya cinta karena Allah. Nah, apalagi kalau sampai ibu-ibu cinta kepada suami tetangga. Nah, itulah nggak boleh lagi tuh. Berlebihan kepada suami sendiri aja nggak boleh, apalagi sampai cinta kepada suami. Ada nggak yang ngomong? Ada. Bagaimana bisa ada? Coba kasih tahu nih, kalau memang ada, yang mana orangnya, gitu kan? Atau ini tadi ada, yang mana orangnya tunjuk, gitu kan? Ini harus tanggung jawab. Ada orangnya, ada. Siapa orangnya? Orangnya adalah ibu-ibu yang cintanya itu kepada suaminya diawali karena ada apanya, bukan karena ada apa, bukan karena cinta kepada suami itu terbalik ya. Cinta kepada suaminya diawali dengan apa-apanya itu, contohnya dia cinta kepada suaminya karena suaminya saya mau nikah sama si A, tunda dulu nih, kan dia udah punya suami, karena dia kerjanya enak, punya banyak. Saya mau nikah dengan si Ono, dia sudah bilang, saya nikah dengan si Ono, tambahnya sudah banyak. Nah, tuh, itu begitu. Terus apa hubungannya dengan cinta suami tetangga? Nggak nyambung. Nyambung nggak? Ketika itu mulai luntur, cinta yang tadi yang karena apa-apanya tadi mulai luntur, sehingga melihat orang lain, suami tetangga, suami teman lebih baik dari suami sendiri. Bu, ada nggak yang begitu di sini? Ada nggak yang merasa kalau suami tetangganya itu jauh lebih hebat dari suaminya? Dia lebih terkagum-kagum dengan sifat suami tetangganya sehingga suaminya sendiri dia sebaliknya. Ada nggak? Nah, alhamdulillah.
Bu. Jadi jangan dikira kagum itu, Bu, jangan dikira kagum itu kemudian ibu kagum, ibu pergi, ibu jalan. Sebatas di akal saja itu sudah dosa dong. Ibu tidak ucapkan sebatas akal, dosa. Sebatas pemikiran, dosa. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari hati yang ternoda, dari hati yang suka tergelincir. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan hati kita selalu seperti kereta api yang selalu berjalan pada rel. Bu, Bu, kereta api itu kalau keluar dari relnya bahaya apa enggak? Hancur semua. Begitu juga dengan hati. Hancur, nggak kelihatan sama mata manusia. Ya. Siapa yang tahu kita dan akal kita yang tahu sebatas mana di hati kita. Ibu-ibu rahimahullah. Bu, lanjut ya. Kemudian juga karena kita condong kepada dunia, karena hati kita terlalu banyak menyenangi dunia yang tidak ada manfaat buat diri kita di hari yang pasti kita temui. Gimana Bu? Di hari yang pasti kita temui, di hari akhir. Maka sebagian orang-orang yang hatinya masih sangat condong kepada kesenangan dunia, ketika dia melakukan ibadah, ketika dia sholat, ketika dia berdoa, maka yang dia minta selalu saja kesenangan dunia. Selalu saja dalam doanya itu yang dia minta kesenangan dunia. Ya Allah, aku ingin beli tanah di sana. Salah kata temannya selawatin. Dan selawatannya tidak dapat ke sana. Ya Allah, aku belum beli rumah di sana. Temannya bilang selawatin dapat. Bu, Ibu, yang kita khawatirkan adalah ketika yang kita minta dalam doa, dalam ibadah, dalam sholat, kita minta kepada Allah semua urusan kesenangan dunia. Ketika semuanya itu Allah berikan kepadamu, kemudian kamu mati, kamu masuk ke dalam kubur, apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa? Karena permintaanmu tidak satu pun untuk akhirat. Ibu, Bu, harusnya usia mulai kepala 4. Mana yang kepala 4? Kayaknya di bawah kepala 4 tidak banyak ya. Ini si cantik ini. Kepala 2 ya. Ya. Lea kepala 3. Ya. Bu, ketika usia kita sudah mulai menginjak kepala 4, apalagi kepala 5 sampai kepala 6, usia kita mulai senja, kulit kita mulai keriput, kendor, kemudian apalagi pandangan kita mulai. Ya, sekarang saya itu kepala 5 pakai kacamata. Maksud saya, Bu, saya nih kalau baca enggak pakai. Tapi kalau saya lihat nih, saya nggak lihat nih mana yang senyum, mana yang senyum. Dan dia saya matanya itu bibirnya itu saya seperti apa, saya ngeliat ya, jadi saya pakai kaca. Ya, tapi kalau buat baca saya nggak bisa pakai kaca. Ya. Kemudian apa lagi? Ketika kita sudah tua, tenaga kita sudah mulai turun. Perjalanan kita berarti sudah dekat ke pintu
mulai melangkah ke pintu cukup belum? Ya, Bu. Sekali lagi saya ulang. Ketika itu terjadi, usia sudah kepala 5, kepala 6, badan mulai sakit-sakitan. Maaf deh, nggak nyinggung ya. Semuanya kita sendiri udah mulai sakit-sakitan, termasuk saya. Ya, badan kita sudah mulai sakit-sakitan, ingatan kita sudah mulai lupa. Bu, saya pernah HP saya itu di dalam kulkas satu malam. Untuk HP mati, Kepanasan. coba kalau sama-sama hidup, HP hidup, kulkas hidup. Ya. Tapi bukan saya yang lupa, saya taruh di kursi, cucu saya yang naruh ke dalam kulkas. Karena kulkas saya kosong, nggak ada isi, nggak ada buka-buka tuh, ya kan? Pas dicari HP-nya sudah hampir, sudah berkubu HP-nya, karena besi, HP kan besi ya, besi beku ya, lembut ya. Sudah ini. Kemudian Bu, ketika memang itu terjadi, sementara hati kita masih saja dipenuhi oleh urusan-urusan dunia yang tidak ada sedikit pun manfaat buat akhirat kita. Sedih nggak? Rugi nggak? Perjalanan hidup yang kita lalui dari usia kita balik, menikah, punya anak, sampai kita punya cucu, sampai kita sakit-sakitan, yang kita pikirkan masih saja urusan dunia. Maka kita akan menjadi manusia yang sangat mulia. Dari sini ke depan, usia 50 tahun di atas, dunianya cukup 25%. Cukup. Bukan berarti, saya udah rumah, ngapain bikin baru baju? Pakai baju asal aja dan ya nggak boleh juga, Bu. Allah cinta ditinggalkan. Tapi berlebihan juga. Bu, Bu, berarti tadi satu yang membuat kita sulit meraih ketenangan hati, yaitu apa? Karena hati kita selalu cinta dan condong kepada kesenangan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah yang membuat kita sulit meraih ketenangan atau kelapangan hati adalah karena hati kita ini selalu kita isi dengan hal-hal yang kecil. Kecil tapi banyak. Kecil banyak masuk ke dalam. Di antaranya apa? Kebencian masuk, kedengkian masuk, suka fitnah masuk, namimah masuk, ria masuk. Apa lagi, Bu? Isi hati kita terlalu banyak hal kecil, membuat hati kita di dalam teraduk-aduk menjadi sempit. Tuh. Sehingga ketika hal-hal kecil itu masuknya banyak, tidak tahu posisinya di mana, gabung ke sini di dalam, teraduk-aduk, membuat hati itu tidak tenang. Itu yang membuat yang kedua, yang membuat kita sulit meraih ketenangan hati. Karena hati kita seringkali kita isi dengan hal-hal yang kecil. Bu, Bu, kebencian. Saya benci banget melihat dia tuh sampai kubur bencinya. Kenapa? Dia kan punya suami saya dulu. Dia ngadain anak saya dulu. Benci. Ditaruh di dalam hati.
lagi. Dia mana bisa tuh seperti saya. Bagaimana kerasnya dia usaha, dia nggak bisa seperti saya. Apa di dalamnya? Kesombongan. Masukkan ke dalam hati. Apa lagi? Bu, coba di sini nggak ada namanya Khadijah, ada nggak? Ada yang bernama Khadijah? Mohon maaf kalau ada, ini hanya sama nama. Saya udah cari-cari. Nggak ada ya? Yang nama Khadijah punya tangan? Untuk nggak ada. Kalau ada saya kasih uang. Ya, contoh. Datanglah seorang ibu menemui temannya, si Khadijah, nama temannya. Ngomonglah dia nih, si Ali, ibu ini namanya, jangan suka-suka contohin Aminah. Kalau Aminah kan ada Bu Aminah nanti dari Khalifah ya, jangan. Si A adalah si A, datang si A, ketemu si B, B ini temannya si A. Apa kata si A ke si B? Bu B, kemarin saya lihat kamu ngobrolnya panjang banget sama si C. Gampang, kata si B itu. Kemarin orang saya lihat kok lama-lama. Si C yang mana? Orang si B nyampe lupa kok. Si A masih ingat. Si B itu lupa. Kalau dia ngomong sama si C, tapi si A yang lupa, hati kan hilang. Orang saya ingat kok, saya lihat. Ini saya cuma kasih tahu kamu bahwa yang ngobrol sama dia kan, dia orangnya gini. Saya tahu banget loh siapa dia. Gitu. Usupnya usuk. Ternyata si A pernah dikecewakan sama si C. Sehingga si A ini merasa kalau si B nanti akrab sama si C, sementara si A yang udah kesal sama si C, jadi dia mempunyai dua orang yang tidak dia senang, khawatir. Nah itu ada di dalam hati. Apa namanya itu? Hasad. Maka jika kamu ingin hatimu tenang, keluarkan semua hal-hal kecil di dalam hatimu. Kebencian, keluarkan. Jangan simpan. Orang kalau tidak mempunyai ketenangan hati, terlalu banyak hal-hal kecil di dalam hatinya, hidup miskin dia susah, apalagi hidup susah dan miskin. Orang kalau terlalu banyak hal-hal kecil di dalam hatinya, hidup susah dia susah, apalagi dia hidup melarat. Tambah susah lagi tuh. Jadi bagaimana untuk mencapai ketenangan hati? Bagaimana cara meraih ketenangan hati tadi? Keluarkan hal-hal kecil yang ada pada hatimu. Bisa nggak Bu? Berusaha. Kenapa? Semuanya itu tidak ada di dunia cuma senang-senang terus. Ada nggak tuh orang yang senang aja terus, nggak ada susah? Ada nggak? Orang yang hidupnya susah terus, nggak ada senangnya? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Nggak ada orang masa dari balik sampai usia 60 susah aja terus. Enggak lah, pasti ada senangnya. Senangnya, contoh senangnya apa? Umpama nih, kadang ibu kan berpikir gini, ini kan ngomong doang, saya mah nih
Dari saya kecil sampai sekarang masih susah. Bohong. Kok bohong sih? Masa dia tahu dari saya orang saya ngalamin? Bohong kata saya. Bohong, percaya kamu bohong. Kenapa saya bilang bohong? Kesenangan hati itu bersifat nafsu. Kesenangan hati bersifat nafsu. Nah maka sekalipun hidupnya susah, dalam tanda kutip susah keuangan, ya susah dari dia balik sampai usia 60 tahun, tapi dia pasti senang, pernah mengawarisnya. Kapan? Contoh, lagi susah-susahnya di rumah nih. Untuk ongkos anak sekolahnya nggak ada gitu. Sementara suami nggak kerja, kerjanya ada, tapi yang tidak menghasilkan uang. Apaan? Tidur aja, nggak pernah ngirim uang. Tiba-tiba datanglah saudara atau teman atau tetangga, datang lagi tidur, Assalamualaikum. Datang sih. Tadi udah pikir nih kemana saya ngutang kapan orang lagi ngutang, gitu kan? Diam kita, benar dia saya tahu. Namun tadi tetap lagi begitu. Tak. Assalamualaikum. Kencanglah itu kamu, karena kamu tahu kalau 3 kali ucap salam nggak dibukain, 3. Sementara kamu ini pengen banget ketemu. Maka yang kedua itu dia ucapkan salam sekencang suaranya sampai langsung ke ngopak suaranya. Kalau dia terjadi, akhirnya keluar yang punya rumah. Ibu, ada apa bu? Masuk. Enggak, saya usah masuk. Sini. Sampai ngapain? Enggak, ini saya lagi bebenah. Ada di rumah ini nggak ada nasi, nggak ada beras, belum masak. Anak tadi sekolah ngasih uang ongkos secukupnya, nggak ada sama buat jajan. Tapi karena anak masih nekat sekolah masih berangkat. Sementara untuk anak pulang sekolah nggak ada beras, nggak ada lauk, nggak ada persediaan uang sampai apapun. Tiba-tiba ngapain? Enggak nih, saya lagi bebenahnya dan saya mau masak nih, tapi saya belum belanja sayur. Kenapa ada mana? Tapi kan tak mungkin kita bilang ke tamu, ngapain? Otak saya lagi mikir mau beli sayur, duitnya dari mana? Kira-kira ngomong gitu nggak kita? Kalau kita nggak punya duit, ada tamu datang. Nggak mungkin, nggak bakalan kita ngomong kayak gitu. Akhirnya tamu tadi ngomong gini, sini ke rumahku ya, aku masak banyak nih. Aku sengaja kangen sama saya. Ya makan yuk, saya asam pakai nasi, tempe goreng, tempe kacang. Ayo sini yuk. Hati luar biasa bahagianya. Nah, itu kan senang namanya. Itu menunjukkan manusia itu tidak ada benar-benar susah semuanya hidup. Senang nggak kalau begitu kejadian? Senang. Terus datang dalam hati Allah, terima kasih Allah, Engkau kirimkan rezeki lewat temanku, Engkau kirimkan rezeki lewat sahabatku. Air matanya jatuh tapi ke dalam, ada kekeluar malu, nangis keluar. Kan kita malu. Ciri orang beriman itu dia tidak akan teriak kalau dia tidak mempunyai apa-apa. Ya kan? Ciri orang beriman itu tidak akan meminta, tapi diterima ketika benar nggak? Akhirnya datanglah itu ke sana. Maaf. Padahal dari semalam memang belum makan karena utamain anak-anak tadi. Maka ini kan bersama ini. Saya masak, ayo makan. Setelah makan, apa kata temannya? Bawa pulang, ini banyak, bawa. Saya memang sukses itu. Akhirnya bawa pulang nasi 3 bungkus, sayur asam, tempe kacang, tempe goreng, sambal, ikan asin.
syaratnya satu, tawakal. Nah, jadi maka kembali lagi, nggak ada orang yang hidupnya dari balik sampai dia usia 60 tahun senang aja. Kita nggak tahu ada masalahnya, karena masalah tidak diceritakan kepada kita. Dan tidak ada manusia yang hidupnya dari usia balik sampai 60 tahun itu hidupnya susah terus. Nggak ada. Ya, nggak ada. Bu, dua kali ya. Jadi kalau ingin meraih ketenangan hati atau kelapangan hati, pertama apa? Jangan mencintai dunia melebihi ambang batas. Kemudian apa lagi? Keluarkan hal-hal kecil di dalam hatimu. Bu, Bu, kenapa harus dikeluarkan? Manusia ini, Bu, yang hatinya penuh dengan ambisi dunia, tidak akan pernah tenang hatinya. Niscaya hatinya tidak akan pernah tenang. Niscaya itu artinya sebuah keyakinan, kepercayaan. Kalau ambisi dunia sudah menguasai hatinya, maka hatinya tidak akan pernah. Ya, 15 menit lagi ya. Dikit lagi kita lanjut. Bu, maka ketenangan hati merupakan dua hal yang jauh berbeda. Jadi tidak sama. Masa ketika hati saya senang, beda. Apa bedanya? Kesenangan hati itu sifatnya nafsu. Kenapa nafsu? Contoh, kita waktu kecil nih, yang usia 50 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas, waktu kita kecil sekolah SD, dikasih orang tua kita jajan satu kali satu pekan 5 rupiah. Bu, senang gak waktu kita kecil? Dapat tuh uang jajan 5 rupiah. Tapi 5 rupiah itu akhirnya beruntun. Pekan depan 5 rupiah, 5 rupiah, 5 rupiah, 5 rupiah, 5 rupiah. Akhirnya 5 rupiah itu tidak lagi menjadi kesenangan di hati kita. Kenapa? Karena sudah biasa. Biasa kita dapat. Memang udah biasa kalau 5 rupiah mah uang jajannya. Suatu ketika orang tua kita melebihkan uang jajan kita, dikasih 10 rupiah. Bukan anak sekarang yang saya ceritakan, kita dulu nih. Ketika biasa 5 rupiah kemudian menjadi biasa-biasa, hati kita pun menerimanya biasa-biasa saja. Tidak lagi senang kita suatu menerima pertama ini. Kemudian dikasihlah kita 10 rupiah. Bu, jujur, ketika biasa 5 rupiah bertahap, kemudian naik menjadi 10 rupiah, hatinya sama nggak dengan menerima 5 rupiah tadi? Beda. Hati kita jauh senang. Nah, maka kesenangan itu bersifat nafsu. Selesai kesenangan A, akan naik ke level kesenangan B. B tercapai, akan naik ke level kesenangan C. Itulah kesenangan. Dan itulah dunia dengan tipu daya. Sementara ketenangan hati hal yang sangat jauh berbeda. Orang, Bu, kalau hatinya tenang, ya nggak punya duit dia tenang, punya duit dia tenang, dia nggak sakit dia tenang, ketika dia sakit dia juga nggak tenang. Kan ada juga ketika nggak punya duit, tahu nggak sih, saya bisa habis gini bla bla bla. Ketika banyak
Udah yakin ya? Insyaallah luar biasa yakin. Dalam keadaan sakit, senyum selalu senyum. Ketemu di jalan masih senyum. Kita nggak tahu problem yang dihadapi seperti apa, ya kan? Nggak gampang menerima sebuah penyakit, ya kan? Dia hadir ke masjid, malah hadir ke desa, sampai ke kecamatan itu, dengan berjalan terseok-seok gitu. Masya Allah, semoga Allah segera sembuhkan ya beliau. Allah angkat penyakit ini, diberikan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apa-apa. Nah itu beda orang tenang. Sakit dia tetap tenang, apalagi dia nggak sakit. Sakit aja dia tenang. Nggak punya duit dia tenang, apalagi dia punya duit. Ya, jadi kesenangan hati dengan ketenangan hati sungguh jauh perbedaan. Ibarat jalan yang bersimpang. Jadi minta kepada Allah bukan kesenangan, tapi ketenangan hati. Suaminya hari ini bawa 10.000, dia tenang aja. 10.000 banyak lah 10.000. Bisa beli minyak, bisa beli goreng, apa itu? Bakwan katanya ya. Bisa beli daun bawang. Ya, benar ya sih? Iya. Tempat si Putri, sedikit Putri, 10.000 ya. Dapat berapa tahu? Tanya kan? Tapi kalau orang yang tenang hatinya, dapat apa? Lupa tuh. Kalau lahir ke dunia nggak berduit. Kalau hati nggak tenang, melihat orang HP baru, ya, bukan iri bu, bukan. Tapi ini, ya panas ya. Iri nggak, tapi panas. Padahal kemarin gimana ini? Udah kali ya? Iya. Maghrib ya? Biasanya di Masih lama? Kita lanjut ya. Ibu-ibu rahimahullah. Jadi ketenangan dan kesenangan merupakan hal yang sangat jauh. Nah, kemudian ingin meraih hati yang tenang tadi, keluarkan yang kedua adalah keluarkan hal-hal yang kecil di dalam hatimu. Dan hal-hal yang kecil dikeluarkan, apa yang dimasukkan? Kuning. Masukkan hal-hal besar ke dalam hatimu. Masukkan hal-hal besar. Yang kecil-kecil penetapan-penetapan tadi keluarkan. Masukkan hal besar ke dalam hati. Apa itu hal besar? Allah dan ridhonya. Wah, gimana sih masukinnya? Saya nggak ngerti dah. Kuning ngomong gimana masukinnya? Terima semua apapun yang diberikan Allah kepada kita dengan iman dan rahmat. Diberikan kita Allah rezeki sedikit, ikhlas, ridho, karena kita yakin Allah sudah tentukan rezeki. Karena rezeki itu tidak akan pernah terbuka, Bu. Bu, kalau bukan rezeki kita, Bu, kalau bukan rezeki, ditraktir di kita teman-teman. Ayo, siapa yang mentraktir? Makan bakso di kita. Ada yang dekat tempatnya. Ditraktir di kita teman-teman makan bakso sama es jeruk sama apa lagi? Es teh. Ya, udah kita makan, Bu. Kalau bukan, kapan kita nggak bayar? Umpama dibayarin teman. Kan enak banget. Ya Allah, kita bisa makan nih. Nggak perlu duit, dibayarin teman. Kebetulan juga nggak punya duit. Ya, jadi kan bisa makan. Tapi kalau bukan rezeki, jadi udah disemuntah kita. Kata Allah,
punya beras, nggak punya duit, nggak punya lauk, nggak punya apapun. Tiba-tiba datang orang ngajak kita makan. Itu, Bu. Karena rezeki kita itu sudah disediakan sama Allah. Tinggal meraihnya saja. Tapi meraihnya dengan halal. Tapi takut banget meraihnya dengan halal. Ya, ada sih yang nggak halal. Ada yang nggak. Contoh nih yang nggak halal contohnya. Apa ya? Contohnya nih. Ini mau kurban nih. Contoh nih ya, contoh. Sekali lagi contoh. Mau kurban di Masjid Amr bin As. Biasanya kan masjid itu kalau kambing itu malam mau kurbannya. Tapi karena yang mau kurban itu jauh, hanya dia minta itu kambing itu, saya maunya itu 3 hari kambing saya sudah ada di Amr bin As. Saya ulangi ini contoh. Besok ya Bika. Yang di luar salah mantap. Ya ini contoh. Saya maunya 3 hari sebelum kurban kambing saya itu sudah berada di Amr bin As. Karena ini yang kurban orang luar. Akhirnya dicarilah anak muda untuk nungguin tuh kambing. Nungguin kambing. Tapi anak muda ini mikir, kok saya disuruh nungguin kambing 3 hari ya? Enak banget dia. Ya kan? Enak banget dia. Nyuruh saya nungguin kambing. Datang lagi yang tukang adu domba, yang kerjaannya memang suka nyatet-nyatet nih kerjaan orang, yang tukang bantu malaikat rakib dan atib. Apa tugasnya rakib atib? Mencatat amal. Ini dia tugasnya juga bantu rakib atib nih, nyatat-nyatat nih pekerjaan orang yang bukan urusan dia. Kalau adu domba datang nih, katanya gini, kamu disuruh jagain kambing ya? Iya, dibayar kan tuh sih? Mau aja kamu dibayar juga kagak? Udah, tinggal aja, lepas aja. Ya, itu tukang adu domba. Ternyata yang punya kambing itu, yang dia suruh, ini contoh ya, saya ulangin contoh. Yang dia suruh jaga kambing ini udah dia selidikin nih orangnya. Oh, orang ini ternyata orang susah, orang nggak mampu, gitu kan? Dia suruh jaga nih kambing dengan satu catatan nih di dalam otak yang punya kambing tadi nih. Ntar kalau udah selesai kurban, saya beri dia uang sebanyak seekor kambing. Yang punya kambing. Akan tetapi orang kepercayaan tadi meleset. 3 hari orangnya juga jauh, dia nggak datang nanti. Jauh, udah saya foto aja udah tuh kambingnya dijual. Kambing dijual tuh kambingnya, Bu. Yang dipercaya tadi dijual tuh kambing orang punya tadi. Tiba-tiba, contoh, datanglah tukang kambing yang tadi niat gak datang. Akhirnya datang ke tempat penyembelihan kambing. Lah, kok kambing saya nggak ada? Saya kan udah masukin nama. Kambing saya begini, kan? Kita kata panitianya enggak. Ya udah kalau gitu, tolong dong beliin saya kambing. Saya maunya kambing yang seperti tadi, yang seperti yang saya beli. Pergilah panitia membeli lagi tuh kambing ke pasar. Akhirnya ketemulah dia orang yang jual kambing. Dijual kambingmu, iya. Saya beli ya dengan harga umpamanya 3 juta, gitu kan? Oh ya udah, ini dibeli, dibawa ke tempat pemotongan kambing. Sampai dekat pemotongan kambing, kata yang punya kambing, ya ini dia kambing saya. Ini kambing saya yang dijual itu ya ini. Ini kambing saya tahu tanda. Bu, apa yang bisa Ibu ambil dari situ? Dari cerita itu apa yang bisa Ibu ambil? Rezeki manusia tidak tertunggal karena tuan yang punya kambing tadi sudah niat mau memberikan hadiah
tadinya harus halal menjadi haram. Tetap rezeki, tapi berubah porsinya. Uang yang tadinya halal menjadi haram. Karena Allah sudah gariskan uang dari si A ini ke si C maksudnya. Tapi karena si C sudah menjual kambing dulu. Coba kalau dia gak jual, dia tungguin rezeki yang 3 juta tadi buat dia, tapi dalam keadaan halal. Nah, maka yakin rezeki manusia itu tidak akan pernah tertukar. Yang penting bagaimana kita mendapatkannya dengan halal, ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ulangi lagi, untuk meraih ketenangan hati itu diperlukan 5 cara yang saya rangkum. Pertama, jangan terlalu cinta dengan dunia. Untuk meraih ketenangan hati, jangan terlalu cinta dengan dunia. Yang kedua, jangan isi hatimu dengan hal-hal kecil, semacamnya kebencian dan rombongannya, kebencian dan jamaahnya. Jangan isi hatimu. Kemudian berusaha untuk setiap saat selalu mengingat Allah, berzikir, ya. Innani dari surat Taha, Anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Yang keempat, banyak-banyaklah bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya yang kelima adalah isi hatimu. Inti mana yang pada intinya yang kelima, isi hatimu dengan sesuatu, dengan hal-hal yang membawa manfaat untuk akhiratmu. Jadi kalau melakukan sesuatu hal yang tidak ada manfaat buat akhirat, tinggalkan. Tinggalkan. Terus kalau kita kumpul teman-teman bagaimana? Niat silaturahmi, niat menyambung hubungan ukhuwah Islamnya, menyambung hubungan bersaudara. Maka ketika niat itu ada nilai buat akhirat kita. Tapi ketika niat itu nggak ada, ayo kita kumpul di sana yuk. Tahu nggak enak sih makanannya enak, kita karaoke masih tahu berapa, jadi sampah. Jadi sampah yang tidak berguna. Tapi ketika yuk kita kumpul yuk, biar semakin kuat di hubungan persaudaraan kita. Niat innamal a'malu binniyat. Nah, ketika niat itu berubah, ketika kita niatkan karena Allah, cinta suami karena Allah, cinta anak karena Allah, cinta harta karena Allah, jangan melebihi kadar. Cukup sebatas urusan dunia. Jangan sampai kita gila gara-gara hilang harta. Jangan sampai kita gila gara-gara sering berurusan dengan suami. Jangan sampai kita gila gara-gara sering bertentangan dengan anak. Ya sudah. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apapun yang saya sampaikan pada hari ini, kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalaupun ada terdapat kekeliruan, kesalahan, kealpaan, itu murni karena kurangnya ilmu. Jadi saya mohon maaf kepada ibu semua, baik ambil baiknya, yang tidak baik tidak membawa manfaat. Di samping ada tempat sampah, buang. Yang membawa manfaat bawa pulang. Insya Allah mudah-mudahan telah Allah kumpulkan kita di surga dalam keadaan sehat, dalam keadaan cantik, dalam keadaan yang baik.
dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahul amin ila aqwabil qarib. Ya. Doa ya, kita doa. Ya Ibu, kita berdoa. Di dalam doa kita tanamkan kepada hati kita bahwa kita ini sangat lemah. Apa yang kita miliki, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa dimiliki. Apa yang tidak kita miliki saat ini, kalau Allah menghendaki akan jadi milik kita, pasti akan dimiliki. Dan juga kita ingat dosa-dosa kita kepada orang tua kita, kepada suami kita, kezaliman kita kepada tetangga kita, saudara kita. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita menjadi hati yang baik. Biqalbin salim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahu mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi bi'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ulumi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada saudara ini ya Allah, kami jamaah majelis taklim Al-Jannah bermohon kepada-Mu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa keluarga kami ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang pernah melakukan kebaikan kepada kami ya Allah, dan ampuni juga dosa orang-orang yang pernah menzalimi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak keturunan
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini ya Allah kami mohon kepadamu, terkhusus buat guru kami, Guru Ustazah Ayati yang sedang sakit. Ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kesembuhan, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu juga untuk saudara kami yang sedang sakit, keluarga kami yang sedang sakit, tetangga kami yang sedang sakit, sahabat kami yang sedang sakit, orang-orang yang baik kepada kami yang sedang sakit, baik orang-orang yang zalim kepada kami yang sedang sakit. Ya Allah, sembuhkan semua penyakitnya, berikan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun setelahnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami selalu saja tidak siap untuk menerima sebuah kematian, tapi kami sadar, kami tahu, kami percaya dan kami yakin kematian itu pasti datang kepada kami. Tidak bisa dimajukan walaupun hanya sedetik, dan tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sedetik. Ya Allah, jika memang ajal datang menghampiri kami, jika memang ajal datang menjemput kami, jika memang sampai ajal kami, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر ونعم. اللهم اغفر ونعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.